Coba bayangkan ya, kita beli produk dari brand besar, harganya miring, packagingnya kece, dan iklannya keren banget. Tapi di balik produk-produk tersebut, pernah nggak sih kita mikir siapa yang mengerjakan? Dapat upah layak atau enggak? Atau jangan-jangan malah tanah warga digusur buat bangun pabriknya? Di era sekarang ini, bisnis sudah nggak bisa lagi tutup mata soal hak asasi manusia. Dan untungnya Indonesia sekarang punya satu panduan penting untuk hal tersebut, yaitu Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Selama ini, banyak dari kita yang anggap bisnis itu cuma soal untung rugi, modal, dan pasar. Padahal di balik aktivitas bisnis, seringkali ada cerita soal pekerja yang dilanggar haknya, lingkungan yang rusak, sampai masyarakat adat yang kehilangan tanahnya. Data dari Komnas HAM bahkan bilang pelaku usaha, termasuk BUMN, itu ada di urutan atas dalam laporan pelanggaran HAM. Jadi ini masalah nyata ya, bukan cuma teori. Makanya di 2024 kemarin, Komnas HAM mengeluarkan SNP nomor 13. Isinya jelas banget, bisnis harus menghormati hak asasi manusia. Ada 3 pilar utama yang jadi dasar. Pertama, negara wajib melindungi rakyat dari pelanggaran hak asasi manusia oleh bisnis. Kemudian kedua, pelaku usaha wajib menghormati HAM, bukan cuma ikuti hukum doang. Dan ketiga, korban berhak dapat pemulihan dari kompensasi sampai rehabilitasi. Dan bukan cuma perusahaan besar saja yang kena aturan ini, UMKM juga perlu ikut terlibat, meski tentu dengan kapasitas yang sesuai. Tapi jangan salah, kalau dilakukan bareng-bareng, ini bisa jadi peluang kolaborasi yang keren banget. Coba bayangkan ya, ada UMKM yang ramah hak asasi manusia, brand lokal yang gak cuma keren, tapi juga etis. Tentu ini bukan cuma impian, tapi ini adalah masa depan. Salah satu hal yang penting dari SNP 13 ini adalah soal uji tuntas hak asasi manusia. Artinya perusahaan harus mendeteksi risiko pelanggaran dari awal, memasukkan risiko tersebut ke dalam kebijakan, dan mengkomunikasikan ke stakeholder langkah-langkah mitigasinya. Dengan uji tuntas ini, maka pelaku usaha bisa menghindari krisis dan di sisi lain membangun reputasi sebagai bisnis yang bertanggung jawab. Sebagai masyarakat, kita juga punya peran, bukan cuma pelaku usaha dan pemerintah yang harus gerak, tapi kita juga bisa bantu dengan cara paling sederhana, mulai peduli soal asal-usul barang yang kita konsumsi, karena setiap pilihan kita bisa jadi suara buat keadilan sosial dan hak asasi manusia. Ya sekecil itu, tapi dampaknya besar banget. Kalau Anda peduli sama masa depan bisnis yang adil dan manusiawi, jangan cuma berhenti di episode ini. Ikuti terus podcast ini dan kita akan ngobrolin hukum dengan cara yang santai tapi tetap dalam serta relevan. Jangan lupa subscribe dan kunjungi website kami di lawcenter.id, karena paham hukum itu bukan cuma buat profesional hukum tapi buat semua warga negara yang pengen hidup lebih adil.